Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Oke, gue ingin menyampaikan kabar ataupun informasi ini yang sebenarnya bersumber dari The Athletic. Lalu dirangkum ya, bagaimana keadaan di bursa transfer terutama bagi Manchester United yang akan gue sampaikan di video kali ini. Oke, gue ingin mulai dulu dari Tainan Thompson yang akan berlatih dengan tim utama. Tainan Thompson yang ditransfer dari Tottenham Hotspur, pemain sayap serang sebelah kiri muda ini ditransfer dari Tottenham Hotspur Stadium di North London, London Utara dengan total biaya 8 juta. Ini 4 plus 4 ya. Jadi 4 juta dibayar dan 4 ini merupakan 4 lainnya adalah add-ons. Akan berlatih dengan tim utama dan juga akan bermain untuk tim U21. Kedatangannya ini untuk menambah kedalaman dari posisi sayap sebelah kiri, dan ini bisa membuat pengurangan keinginan ataupun kebutuhan untuk mendatangkan pemain sayap lainnya. Nah, ini jadi Manchester United terkait dengan posisi sayap serang terutama sebelah kiri. Dengan kehadiran dari Tainan Thompson ini, maka keadaan tidak lagi ataupun keadaan yang menjadi seperti kayak darurat nih. Manchester United harus mendatangkan pemain baru, di mana sang pemain menurut gua ya, ini kalau disebutkan dia akan berlatih dengan tim utama dan dia juga akan bermain dengan tim U21, artinya ini ada kombinasi di mana latihan dan juga kesempatan pertandingan yang lebih banyak. Dan dari situ gua pikir ya, memang proyeksinya akan banyak melibatkan Tainan Thompson. Banyak bukan berarti semua pertandingan, tapi ada beberapa pertandingan, katakanlah seperti itu, dia akan terlibat di tim utama. Bukan berarti dia akan mendapatkan menit bermain langsung, belum tentu seperti itu, tapi paling tidak dilibatkan di bangku cadangan, yang menurut gue ini merupakan sebuah kemungkinan dan dilihat betul perkembangannya. Karena nampaknya Manchester United mendatangkan Tainan Thompson ini bukan hanya untuk menjaga kedalaman saja ataupun proyeksi jangka panjang, tidak, tapi untuk bisa dikembangkan secara cepat ya. Gua akan bergerak ke Manchester United, tetap ingin mendatangkan satu gelandang lagi dengan Alex Scott dikabarkan menjadi pemain yang dilihat oleh Manchester United, walaupun Chelsea disebutkan memimpin perburuan. Nah, Alex Scott pemain yang tidak sepakat untuk memperpanjang kontraknya di Bournemouth, tapi Bournemouth walaupun gagal untuk memperpanjang kontrak dari Alex Scott, tetap melabeli pemain ini sebagai pemain yang tidak untuk dijual. Artinya apa? Klub-klub yang berminat, termasuk juga Manchester United yang dikaitkan, ya harus bersiap untuk membayar dengan angka yang tidak sedikit. Menurut gua kabarnya Bournemouth ingin di kisaran angka 80 juta. Angka yang sangat tinggi sekali ya. Dan saat ini disebutkan Chelsea yang menjadi pemimpin perburuan tersebut. Akankah ini membuat Manchester United bersaing dengan Chelsea? Atau justru Manchester United ya mengincar pemain lain? Kita lihat keadaan akan seperti apa. Lewis Hall tetap menjadi sebuah pemain yang diidamkan oleh Manchester United kalau mereka memutuskan untuk memperkuat back kiri. Ya, Lewis Hall sudah sering dibahas juga di berbagai video di Football United ini. Ternyata memang betul disukai oleh Manchester United, tapi Manchester United belum dalam tahap melakukan pergerakan, jadi masih dalam keadaan memantau ya. Walaupun menurut gua posisi bek kiri ini merupakan posisi yang Manchester United termasuk yang wajib untuk datangkan pemain baru, paling tidak untuk menjaga kedalaman dan juga untuk meningkatkan kualitasnya. Dan untuk terkait dengan menjaga kedalaman dan juga meningkatkan kualitas, Manchester United masih melihat atau mencari seorang striker untuk mensupport Benjamin Sesko. Walaupun saat ini pergerakan untuk mendatangkan Danny Welbeck sepertinya sulit untuk terjadi ya. Nah, ini juga merupakan salah satu tugas dari manajemen Manchester United untuk mendatangkan striker baru. Tapi menurut gua keadaan ini akan sangat tergantung dengan Joshua Zirkzee. Apakah Joshua Zirkzee akan lepas secara permanen ataukah secara pinjaman? Ini akan mempengaruhi budget menurut gua yang untuk digunakan Manchester United
memperkuat posisi strikernya. Tapi kebutuhan itu jelas ada. Manchester United ingin mendatangkan pemain untuk mensupport Benjamin Sesko. Dan uniknya nama Danny Welbeck ini disebutkan oleh The Athletic. Artinya bahwa sebenarnya Manchester United ini memantau, memonitor profil dari Danny Welbeck. Sama seperti yang gue sebutkan juga ya di berbagai video sebelumnya, di mana gue inginkan profil yang berbeda untuk posisi striker, artinya bukan pemain muda, pemain yang memiliki pengalaman di Premier League, pemain yang memiliki pengalaman di Champions League, tapi tetap memiliki kemampuan walaupun usianya sudah sangat senior ya, katakanlah seperti itu. Dan gue melihat memang ada pada diri Danny Welbeck. Ditambah lagi Danny Welbeck merupakan lulusan Akademi Manchester United, salah satu pemain muda yang sempat bermain di Manchester United, sempat juga membela Arsenal ya, artinya 2 klub besar di Premier League. Ini merupakan nama ideal menurut gue, tapi ternyata Manchester United tidak dalam posisi dengan kemungkinan besar untuk mendatangkan Danny Welbeck. Nah, terkait dengan posisi lini serang tadi itu, Juventus dan juga 2 klub Premier League telah menunjukkan ketertarikan untuk mendatangkan Joshua Zirkzee, sementara Ajax telah mendinginkan keinginan untuk mendatangkan Joshua Zirkzee. Manchester United bisa terbuka untuk menjual Joshua Zirkzee. Jadi minat ini muncul, tinggal dilihat ya apakah ini akan bergulir menjadi situasi yang lebih konkret dari hanya minat saja. Jadi setidaknya ada 3 klub, Juventus dan juga 2 klub Premier League lainnya. Sementara Ajax ya sudah keluar dari perburuan. 3 klub menurut gue ini merupakan situasi yang sebenarnya cukup ideal ya. Ya mudah-mudahan ini akan bergulir menjadi sebuah pergerakan untuk berusaha mendatangkan Joshua Zirkzee dari Manchester United, sehingga Manchester United juga bisa melakukan pergerakan untuk mendatangkan profil baru, penyerang baru sebagai support untuk Benjamin Sesko. Cedera dari Lisandro Martinez ini disebutkan akan ataupun ekspektasinya ya akan fit sebelum musim Premier League bermain atau dimulai. Jadi Lisandro Martinez ternyata tidak terlalu parah-parah banget, tidak harus membuat dia absen ya di fase awal bahkan Premier League. Ini merupakan sebuah kabar bagus menurut gua, tapi tentu saja ini akan mengganggu persiapan dari Lisandro Martinez, karena memang Lisandro Martinez ya dia harus menepi dulu, dia harus recovery dulu, dia harus rehabilitasi fisiknya dulu ya sebelum siap untuk dimainkan di awal musim nanti. Apakah akan membuat dia bermain dari awal, ataukah mungkin Michael Carrick memilih pemain lain dulu nih untuk mengisi posisi center back sebelah kiri? Kita lihat nanti akan seperti apa. Walaupun penampilan yang bagus di preseason, Manchester United ingin menjual Harry Amas secara permanen di sekitar angka 6 juta pounds dengan beberapa klub Champions League tertarik. Ini yang disebutkan juga sempat gue informasikan di video lainnya dan diulangi lagi kabar ini oleh The Athletic ya, ternyata sebagai rangkumannya. Ya, posisi bek kiri Manchester United butuh mendatangkan pemain baru, tadi gue juga sudah singgung. Kita lihat ya akan seperti apa keadaannya. Dan yang terakhir, Radek Vitek ini terus memiliki minat ya dari berbagai klub. Sementara Altay Bayindir juga diekspektasi untuk meninggalkan Manchester United. Artinya di musim ini Manchester United di musim panas kali ini ya punya potensi untuk melepas 3 penjaga gawangnya. Andre Onana sudah ke Trabzonspor secara peminjaman, dan Radek Vitek diminati oleh banyak klub. Altay Bayindir pun juga diekspektasi akan lepas dari Manchester United. Manchester United juga sudah mendatangkan seorang kiper senior, Cardarlo, sebagai mungkin diplot untuk penjaga gawang nomor 2. Sementara Tom Heaton pun juga untuk penjaga gawang nomor 3. Dan Sean Elements memang dari musim lalu sudah mendapatkan posisi utama di Manchester United. Dan menurut gua dari lepasnya Radek Vitek atau penjualan dari Radek Vitek ataupun juga Altay Bayindir ini merupakan hal yang positif, bukan dalam arti ada space untuk posisi penjaga gawang, tapi lebih dari biaya operasional ya, artinya Manchester United akan mendapatkan income, dan income ini dari posisi penjaga gawang ya bisa jadi akan digunakan ataupun diputar dalam tanda kutip untuk memperkuat posisi lain. Tadi disebutkan posisi bek kiri, posisi striker, Manchester United tetap membutuhkan pemain baru dan juga pemain untuk mengisi posisi tengah. Jadi tadi disebutkan di Athletic, kalau gua rangkum setidaknya Manchester United butuh 3 posisi untuk diperkuat dengan mendatangkan pemain baru. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana? Ada pendapat lain, ada kabar lain seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.